dari mana saya tahu orang sekeliling saya toksik atau tidak? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk Anda makin bertambah atau kebiasaan buruk Anda makin berkurang. Sekarang tolong dianalisa. Apakah keuanganmu berkualitas atau sebaliknya? Terakhir yang ketiga, bagaimana kita bisa menguasai diri? Untuk kita bisa menguasai diri yang ketiga, memiliki pagar keluarga rohani. Memiliki pagar, yaitu teman-teman yang positif. Teman-teman yang penguasaan diri. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oke, tidak jalan menurut nasihat orang fasik. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan baik-baik. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah penguasaan diri pada musimnya. Yang tidak layu daunnya dan apa saja dibuatnya berhasil. Berarti untuk kita bisa memiliki buah, selain kita intim sama Tuhan, kita juga harus dikelilingi sama sobat-sobat yang beriman. Nah, saya mau sudah lihat di ayat pertama. Di ayat pertama ada 3 kunci. Ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah berjalan. Yang kedua berdiri. Yang kedua duduk. Karena di sini dikatakan berbahagialah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saya mau sudah memperhatikan ada 3 kata kunci di sini: berjalan, berdiri, dan duduk. Berjalan artinya orang yang ada di samping saudara, orang yang dekat sama kamu, orang yang selevel sama kamu, orang yang selalu bersama-sama dengan kamu, yaitu sahabat kamu. Perhatikan sahabat kamu, positif atau negatif. Pemazmur juga berkata, kata kunci yang kedua, berdiri. Berdiri adalah orang yang ada di atas kita. Mentor kita, pemimpin kita, bapak kita, penasehat kita, kakak kita. Apakah mereka positif atau negatif? Yang ketiga, kata kunci di Mazmur 1 ayat 1, yaitu duduk. Duduk adalah orang-orang yang ada di bawah kita, yang duduk dengerin kita. Staf kita, pegawai kita, anak-anak kita, orang yang kita muridkan dan kita bimbing. Coba cek, apakah temanmu positif atau negatif? Apakah orang yang ada di saudara negatif atau toksik atau positif? Apakah orang yang di bawah saudara toksik atau positif? Pertanyaan, Pak, dari mana saya tahu apakah orang di atas saya, orang di samping saya, dan orang di bawah saya positif atau negatif, toksik atau tidak toksik? Gampang. Dengan melihat apakah kebiasaan buruk saudara bertambah atau kebiasaan buruk Anda makin berkurang. Sekali lagi, dari mana saya tahu orang sekeliling saya toksik atau tidak? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk Anda makin bertambah atau kebiasaan buruk Anda makin berkurang. Sekarang tolong dianalisa. Apakah perkataanmu makin berkualitas atau sebaliknya? Apakah keuanganmu berkualitas atau sebaliknya? Tolong cek, apakah kesehatanmu berkualitas atau tidak berkualitas? Apakah hubunganmu berkualitas atau tidak berkualitas? Apakah kepemimpinanmu berkualitas, pelayananmu berkualitas, studi berkualitas atau tidak? Berarti kalau Anda tahu ternyata kesehatanmu tidak berkualitas, keuanganmu tidak berkualitas, bahkan hubunganmu tidak berkualitas, yang Anda perlu lakukan adalah belajar berani untuk meninggalkan mereka semua yang toksik. Dan dengan rendah hati, kumpul dengan orang yang ada di saudara yang tidak toksik. Orang yang di sebelah saudara tidak toksik, dan orang yang ada di bawah saudara tidak toksik.